itu. Cuma untuk perkuliahan sekarang sudah mulai didisiplinkan gitu ya. Jadi sejak awal sekarang, karena mengapa kok ada cek Turnitin sih? Ya karena sekarang sumber bacaan itu banyak sekali. Ya kita sangat dipermudah dengan teknologi. Ya walaupun memang tujuan teknologi itu mempermudah kehidupan manusia, tapi harus dimanfaatkan dengan bijak. Sesuai materi kita hari ini adalah kebijaksanaan nanti. Ya. Nah, jadi banyak sekali terjadi copy paste. Yang harus saudara lakukan ketika ingin mengcopy paste adalah harus memparafrase sendiri bahasanya. Aku mulai kedinginan ya, saudara kedinginan nggak? Tadi semua saya dingin ya. Maksudnya cepat sekali berubah ya. Saya tinggikan sedikit. Nah, jadi itu ya. Sangat mudah kita mengcopy paste sehingga saudara harus memparafrase. Memparafrase itu maksudnya bagaimana? Coba saudara baca artikel sumber yang ingin saudara copy paste gitu misalnya, dibaca dulu satu paragraf dulu nggak apa-apa. Kemudian saudara tutup artikel itu, saudara ketik dengan bahasa sendiri. Maka itu akan mengurangi tingkat plagiasi. Bagaimanapun namanya Turnitin, tingkat plagiasi itu dia adalah alat, bukan manusia. Ya, yang namanya alat itu logikanya bisa ditebak. Gitu. Artinya Turnitin itu dia akan membaca kata demi kata yang saudara tulis. Ketika dalam sebuah situs itu, misalnya saudara ngopi, di situ tertulis kurikulum 2022 merupakan kurikulum prototipe. Makna dari kurikulum prototipe adalah uji coba. Misalnya seperti itu. Saudara kok copy, paste di pekerjaan saudara, susunan kata-katanya sama persis dan seperti itu, yaitu menjadi 100% plagiasi. Kalau saudara ubah katanya menjadi satu, misalnya kurikulum 2022 diubah menjadi, atau saudara tambahi satu kata atau dua kata, itu berkurang menjadi 99%. Itu. Jadi dia itu membaca urutan katanya. Ya, kalau sama persis 100%, kalau sama sedikit-sedikit itu nampak lama-lama turun. Makanya yang harus saudara lakukan adalah memparafrasekan sendiri. Nah, makna parafrase itu adalah tadi mungkin mengubah subjek menjadi objeknya. Misalnya, ibu pergi ke pasar membeli buah. Maka saudara jangan menuliskan di pekerjaan saudara, ibu pergi ke pasar membeli buah, jangan. Tapi buah dibeli ibu waktu di pasar. Itu boleh. Itu jadi nggak plagiasi. Ya, walaupun itu secara ide plagiasi, tetapi secara mesin itu aman. Gitu ya. Karena kita di lingkungan akademik itu akan sering sekali bersinggungan dengan hal tersebut. Mungkin hampir semua mata kuliah. Ya. Nah, mungkin nanti saudara semester 4 ada mata kuliah TPKI mungkin ya? Belum? Atau semester 5 atau sudah? Teknik penulisan karya ilmiah? Belum. Nah, itu ada, itu lebih ketat lagi. Nanti ada mata kuliah metodologi penelitian. Ya. Kemudian ada Pak Edi kayaknya ya kemarin. Sudah. Ya, itu kan di situ sudah dipelajari ya oleh saudara. Jadi beberapa tugas saudara itu kelihatan sekali. Itu belum tidak saya cek, sengaja tidak saya cek ya. Ya mungkin kan tugas awal, cuma nanti untuk ke depan ya silahkan. Saya harap tidak hanya untuk mata kuliah ini saja teman-teman, itu berlaku untuk semua. Memang tidak semua dosen itu akan melakukan uji plagiasi, tetapi ketika disampling mungkin kok kebetulan yang kena punya saudara itu kan malah repot gitu ya. Lebih baik kita mengantisipasi ya daripada memperbaiki. Jadi ya teman-teman, itu sebagai pengantar bahwa di mata kuliah pengembangan kurikulum di materi pertemuan awal kemarin ya tugas yang saya berikan ada beberapa yang seperti itu. Ya, nanti penilaiannya menyusul sebagian sudah tapi memang belum semuanya. Kemudian bagi yang belum mengumpulkan ya silakan ya. Nanti saudara akan ada keterangannya terlambat mengerjakan. Tidak apa-apa lah terlambat daripada
tidak sama sekali, ya, karena memang ada di satu atau dua mahasiswa itu belum mengumpulkan ya, baik tugas satu maupun tugas dua. Salah, ya hari Senin, misalnya ini. Nah, saya tinggal ngecek di sini. Nah ini, jadi pastikan saudara harus centang biru untuk semua pekerjaan yang ada di list, ya. Pertemuan dua, di situ ada apa saja. Nah di samping kanannya itu kan ada kotak centang biru, ya. Saudara pastikan sendiri, cek sendiri, tercentang belum. Nah kalau ada yang belum tercentang, kelihatan di sini. Ini akan menyesuaikan pekerjaan saudara. Misalnya Mbak Siva, Dianuraini. Nah ternyata Mbak Siva itu belum ngeklik yang Zoom ini, ya. Mungkin kalau yang ini tidak wajib, tapi yang saudara wajib harus ada itu, misalnya diskusi. Diskusi itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Itu harus ada. Diskusi kontrak kuliah, ini pertemuan satu, ya misalnya buat untuk rombel yang jam 3 ini Mbak Sinta belum. Ya, pokoknya kelihatan ya, saudara jangan cek sendiri. Tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi beberapa masih ada yang kosong seperti ini. Nah, yang kosong ini jangan sampai nanti sampai akhir perkuliahan. Gitu. Kalau sampai akhir perkuliahan akan sangat mempengaruhi nilai saudara. Sekarang mumpung masih bisa dikerjakan, masih bisa dilakukan ya. Silakan. Ini ada yang banyak nih. Ini masih kosong kosong kosong. Nah, mungkin yang ini yang gambar tangan, gambar diskusi, saudara perlu perhatikan ya. Misalnya tugas individu, teori dan riset kurikulum ya. Masih ada satu. Ya. Jadi akan kelihatan saudara mengumpulkannya kapan, deadline-nya kapan, mengumpulkannya kapan. Nah, itu. Ini ya, ini yang rombel jam 3. Nah, kalau yang rombel jam 5, nah rombel jam 5, ya kalau yang Zoom nggak centang biru nggak apa-apa. Nanti saya hilangkan aja biar saudara nggak kepikiran tagihan. Ya diskusi, pokoknya saudara perhatikan yang diskusi sama tugas yang gambar tangan ini ya, ada tagihan itu. Kemudian gambar tangan itu ada dua, pokoknya tugas individu, teori dan set kurikulum, ini sudah. Kemudian analisis landasan, ini sudah juga yang halaman 2. Ya sudah ya, sudah lengkap ya. Oke. Nomor 5 sudah lengkap. Jadi ya teman-teman, itu saya flashback dulu untuk eh, minggu kemarin. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari materi minggu lalu, teman-teman. Besok saudara ada hibrid nggak? Besok informasinya akan ada tes web sampling. Jadi Puslakes akan muter se-UNES. Saudara nanti kalau ada hibrid siap-siap kalau ketemu para dokter ya. Gak apa-apa, yang penting saudara sehat. Baik ya, saya masuk ke materi ya. Ini semoga kita waktunya nggak panjang-panjang ya. Setengah jam. Nah, ada yang tanya dulu nggak yang materi minggu lalu? Konsep kurikulum, kemudian landasan pengembangan kurikulum. Hari ini kita bahas kebijakan kurikulum. Ada yang tanyakan teman-teman mungkin? Tidak? Yang daring kelihatan ya, saya ya. Saudara boleh menuliskan di kolom chat.
Atau ini tiba-tiba suaranya hilang, tadi padahal nyala. Yang daring kelihatan ya teman-teman? Kelihatan, oke ya. Saya lanjut, kalau tidak ada yang didiskusikan, saya lanjut. Ini masih dingin ya. Yang orang Wonosobo mungkin nggak apa-apa, tapi orang Semarang itu, reaksi satunya itu ternyata masih. Ya, ini materi kita hari ini, kebijakan kurikulum PAUD. Ya, mengapa ini penting dipelajari untuk saudara? Ya karena tidak ada suatu program, tidak ada suatu hal yang digunakan oleh masyarakat umum tanpa ada kebijakan. Mungkin yang sering kita ketahui sekarang itu kebijakan itu ya tentang kebijakan COVID misalnya ya. Itu kan 2 tahun ini berubah-ubah terus sesuai dengan kondisi. Nah, kondisi saat ini kebijakan yang terbaru untuk perjalanan ya domestik tidak perlu melakukan swab lagi. Karena ada yang dari luar kota yang perlu naik kereta yang datang di sini tidak ada. Ya, mungkin naik ada. Pakai swab nggak tadi? Kesininya kapan? Pakai swab nggak? Oh, dari sana. Ya. Tapi ini kemarin baru ada itu ya kebijakan baru hal tersebut. Ya. Semoga segera berakhir ya pandeminya menjadi endemi. Nah, bagaimana terkait dengan kebijakan kurikulum PAUD? Ya, kita sebelum masuk ke hal tersebut, kita pelajari terlebih dahulu apa sesungguhnya makna kebijakan. Nah, ya teman-teman, kita sering mendengar kata bijak ya. Ya, dari situ kebijakan. Kata kunci dalam kebijakan pasti ada keputusan yang diambil. Nah, apapun itu. Nah, kadang kita juga susah ya mengambil kebijakan untuk diri sendiri ya. Duh, ini mau ikut luring atau daring ya. Nah, apalagi kalau diajak makan sama pasangan gitu. Mau makan apa? Terserah. Ada makanan terserah. Itu kan salah satu keputusan yang harus saudara ambil. Sebenarnya terserah. Kalau terserah itu berarti belum ada keputusan yang diambil. Padahal kita harus mengambil keputusan. Nah, setidaknya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri ya sebelum memimpin orang lain. Ya kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita akan ya, lebih enak lah memimpin orang lain ya. Karena memimpin itu kadang kita tidak ingin, tetapi orang lain meminta. Maka pemimpin itu memang sebuah amanah ya, sebuah tanggung jawab. Jadi yang paling besar, yang paling berat dalam hidup ini itu adalah amanah. Nah, yang paling berat itu adalah amanah. Nah, kata kunci pertama dalam kita mempelajari kebijakan pasti di dalamnya ada sebuah keputusan yang diambil. Gimana mau lanjut nggak ini PKMM-nya itu misalnya itu. Gimana ini mau lanjut nggak kuliah hibridnya? Itu kan harus ada keputusan yang diambil. Nah, kenapa kok kuliah hibrid itu hanya untuk semester 4? Ya, tentunya kan ada keputusan yang diambil oleh pihak rektorat. Kenapa kok tanggal 28 gitu? Untuk semua angkatan. Itu kan tentunya ada keputusan. Nah, siapa yang mengambil keputusan itu? Ya tentunya bisa orang, bisa kelompok. Ya, orang itu ya ketika dia itu untuk dirinya sendiri. Ya. Atau orang itu memang otoriter, misalnya dia adalah seorang pemimpin. Ya. Tapi dia memiliki kekuasaan yang penuh tanpa harus pertimbangan dari orang lain. Ya, itu berarti orang atas nama orang. Ya, tapi ada juga keputusan ya seringnya kalau kebijakan itu pasti di atas namakan kelompok, organisasi, misalnya pemerintah. Ya, itu mesti kan kelompok orang-orang yang ada di atas, misalnya rektorat, misalnya fungsionaris jurusan, misalnya kita nih kuliah hibrid, kok tiba-tiba ada kasus misalnya, maka
apa yang akan dilakukan oleh jurusan itu harus diambil oleh fungsionalis jurusan. Nah, gitu. Jadi segala sesuatu kemarin itu di edarannya segala sesuatu yang terjadi ketika perkuliahan hibrid silahkan dikembalikan ke jurusannya masing-masing. Jadi rektorat sudah membuat edaran nih, sudah mulai ada agak longgar sehingga jurusan diminta untuk ikut mengambil keputusan. Jadi kalau masalahnya di PAUD tidak perlu sampai ke rektorat yang mengambil keputusan. PAUD bagaimana nih? Nah, padahal prodi di UNES itu banyak sekali. Berapa? Kalau nggak salah itu sekitar ada 80-an program studi. Jadi banyak sekali ya jurusan di UNES. Ya 80-an. Kalau 80 mau laporan semua ada semuanya. Umat lah rektorat. Akhirnya kebijakan-kebijakan yang lama itu diambil oleh rektorat, tapi untuk hibrid yang sekarang itu nanti diambil oleh jurusan. Ya, misalnya ada kasus ini mau lanjut nggak ya, monggo tergantung dari kebijakan jurusan. Jadi itu ya kebijakan atau keputusan bisa diambil oleh seorang atau kelompok. Ya, misalnya kalau seorang raja atau pemimpin yang otoriter Korea Utara misalnya itu tanpa pertimbangan dari orang lain, ya sudah, ya boleh-boleh saja asalkan orang itu memang memiliki wewenang ya. Nah, kata kunci yang ketiga adalah setiap kebijakan pasti memiliki tujuan ya pasti. Ya, kalau kita melihat objeknya itu tentunya untuk kemaslahatan umat gitu ya, untuk kebaikan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan diri kita sendiri ya. Kecuali kalau kita mengambil keputusan untuk diri kita sendiri, misalnya tadi kita mau makan apa ya, mau makan yang enak atau mau makan enak yang sedikit atau mau makan yang banyak tapi kenyang, ya kan tergantung kepada orangnya sendiri. Ya pasti ada tujuan ya, yang akan dicapai ketika suatu organisasi atau seorang individu membuat sebuah keputusan ya. Tentunya ada tujuan. Nah, kurikulum 2022 tujuannya apa? Ya jelas ya. Kita melihat dari masalahnya bahwa latar belakang dibuatnya kurikulum 2022 adalah untuk mengatasi learning loss atau kehilangan belajar. Jadi selama 2 tahun ini kita sesungguhnya sudah kehilangan belajar. Ya walaupun kita belajar, tapi daring itu tidak seoptimal ketika luring, maka harus dikembalikan, dipulihkan. Jadi tujuan dari kurikulum 2022 adalah memulihkan, kurikulum pemulihan. Memulihkan apa? Memulihkan peserta didik untuk kembali lagi belajar. Nah sekarang juga kayaknya saudara sudah mulai nyaman pembelajaran daring. Ya, kemarin yang rombel jam 10 hari Senin itu nggak ada yang datang. Nggak tahu ya, nggak ada yang datang mungkin karena informasinya mepet juga. Saudara tahunya suruh luring itu kapan? Hari Minggu. Itu saudara tahunya di mana? Di Sikado atau di mana? Di mana? Sikado ada tulisannya gitu. Saudara luring gitu. Nah mungkin karena terlalu mepet juga ya. Hari Minggu siang ya. Nah Minggu siang baru tahu hari Seninnya sudah kuliah. Nah kalau saya baca presensinya ada 14 orang yang harusnya datang luring, tetapi mereka itu tidak ada yang datang karena informasinya terlalu mepet ya, terlalu mendesak. Akhirnya dari Senin kemarin ya tidak ada perkuliahan hibrid, gitu ya. Nah, itu ya terkait dengan tujuan. Jadi tadi kalau kurikulum 2022 tujuannya adalah untuk memulihkan learning loss. Ya kita bertahap ya. Oke selanjutnya terkait dengan kebijakan. Siapa yang akan merasakan dampaknya ya tentunya adalah masyarakat umum ya. Kita bisa berbicara itu masyarakat atau sebuah organisasi, intinya ada objeknya. Nah, karena kebijakan itu tentunya dibuat untuk kebaikan masyarakat. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan kebijakan? Ya,
suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu bagi masyarakat. Di situ ada kumpulan keputusan ya. Kalau kebijakan kumpulan keputusan karena biasanya kebijakan itu misalnya kalau kita lihat itu tidak hanya satu saja. Ya, kebijakan misalnya katakanlah undang-undang gitu, biasanya ada pasal-pasalnya ada. Bunyi-bunyi pasal itu kan banyak. Ya, itu kan kumpulan dari berbagai keputusan. Ya. Kelompok politik boleh juga kalau tidak jadi makna makna kebijakan itu luas ya. Cuma di sini yang saya ambil adalah kelompok politik karena biasanya yang berkuasa itu ya orang yang dalam politik. Ya, politik itu kan salah satu cara untuk mencapai kekuasaan, makna politik untuk memilih tujuan-tujuan. Jadi sebenarnya tujuan yang tersedia itu banyak, tapi kita harus memilih mana yang paling tepat untuk masyarakat. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk kebaikan masyarakat. Saudara, bagaimana persepsinya terhadap kebijakan pemerintah? Saudara bisa menganalisis terhadap kebijakan rektorat, terhadap kebijakan jurusan, ada macam-macam. Ya, saudara bisa menganalisis sendiri. Oh, ternyata di UNES kebijakannya seperti ini. Makanya kemarin UNES itu dalam apa SNMPTN atau apa itu peringkat 1 ya, pendaftar terbanyak. Ada 42.000 pendaftar. Ya, jadi saudara beruntung ya bisa masuk UNES karena dari 46.000 itu nanti yang diambil paling sekitar 3.000. Belum nanti kan harus ada ujian yang lain ya karena ada 3 jalur masuk. Nah, oke ya, itu ya teman-teman. Bijak ini berasal ya maknanya itu mahir ya, pintar. Ya. Makanya ketika kita belajar filsafat ya, siapa filsuf itu? Ya, filsafat berasal dari kata filosofia. Filos itu mencintai, sophia itu kebijakan. Ya, jadi orang-orang yang bijak, maknanya bijak itu adalah orang-orang yang sangat pandai, orang-orang yang berpikir secara radikal, orang-orang yang tidak pernah puas dengan satu jawaban. Nah, para filsuf itu seperti itu. Dia akan selalu bertanya dari jawaban yang dia terima. Misalnya saudara tanya kepada saya, Pak, makna manusia itu apa? Manusia itu ya keturunannya orang tua, bapak ibu. Bapak ibu dari mana? Nenek moyang, dari Simba. Nah, Simba yang buat siapa? Ada dari mana Adam? Ya? Adam yang menciptakan siapa? Tuhan. Dan Tuhan itu di mana? Nah, filsuf itu akan selalu terus bertanya seperti itu. Nah, hebatnya anak usia dini, saya mengatakan bahwa anak usia dini itu adalah seorang filsuf yang sangat unggul. Kenapa? Karena anak itu akan selalu bertanya ketika dia memperoleh suatu jawaban. Kan sering loh, saya itu datangnya dari mana sih, Bu? Kan gitu. Ya, dari ibu, ibu dari mana? Dari Tuhan. Tuhan itu di mana? Kan selalu seperti itu. Akhirnya orang tua tidak bisa lagi menjawab. Ya, pokoknya harus dikasih penalaran yang logis ya ketika itu diberikan kepada anak. Nah, tadi Sophia itu maknanya adalah kebijakan orang-orang yang sangat arif, bijak, pintar. Salah seorang filsuf ya minggu yang lalu kan sudah kita bahas ya. Sokrates itu orang yang sangat pandai. Maka dia dianggap karena saking pandainya ketika dia berdiskusi tidak ada yang mengalahkan. Saya saudara berdiskusi di kelas, tanya jawab itu. Kalau ada tanya jawab kemudian diskusi kusir, saya biarkan. Diskusi kusir itu maksudnya karena menjawab, sini menjawab lagi, tambah lagi, nggak ada selesai. Saya justru malah senang kalau seperti itu. Benar salahnya nanti di akhir perkuliahan pasti akan diluruskan. Tetapi bagaimana mengasah apa ya kedalaman saudara berpikir itu melalui diskusi seperti itu. Nah, Sokrates orang yang ketika berdiskusi itu tidak ada yang pernah mengalahkan. Saking pinternya, saking banyaknya pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu? Ya bisa dari namanya proses kontemplasi, ya, berpikir secara mendalam.
saudara sering merenung, bukan melamun ya. Kalau melamun itu kan membayangkan sesuatu yang mungkin saja tidak bisa terjadi. Tapi kalau merenung itu hal-hal yang konkret, yang masuk akal itu. Nah, itu merenung, namanya kontemplasi. Ya gitu ya teman-teman. Itu terkait dengan apa itu kebijakan. Tentunya di luar ini masih banyak konsep yang lain ya, terkait dengan makna kebijakan. Nah, prinsip kebijakan, jadi ini penting ya. Ketika kita akan mengambil sebuah keputusan atau kebijakan, tentunya tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip ini. Misalnya pencapaian tujuan melalui usaha yang telah disepakati. Jelas, tujuannya harus sudah jelas. Kita mengambil kebijakan ini tujuannya untuk apa sih? Saudara memutuskan untuk mau datang ke kampus ya, atau saudara yang masih tetap daring menggunakan Zoom, tentunya kan ada tujuan yang akan diambil. Nah, apa itu ya, silakan. Saudara pasti bisa menganalisis. Dan ada rencana, alat atau cara untuk mencapai tujuan. Ya, jadi tujuannya sudah ditetapkan, vision ya, vision itu kan pandangan secara jauh, visi jadi cita-cita yang ingin digapai secara jauh. Jadi sudah ada gambaran, oh ini kira-kira 5 tahun ke depan itu saya ingin menjadi seperti ini. Nah, kemudian ada rencana. Nah, untuk mencapai gambaran tersebut bagaimana? Itu melalui rencana. Nah, rencana itu nanti dispesifikkan dalam program-program. Rencana setelah kuliah saya adalah kuliah lanjut S2 misalnya, atau saudara akan bekerja. Nah, program yang ingin saudara laksanakan untuk mencapai rencana tersebut gimana? Jadi rencana itu turunan ya dari rencana itu induk dari program. Program itu adalah turunan dari rencana. Jadi dispesifikan lagi. Rencana yang disepakati untuk mencapai tujuan. Cuma ketika kita berbicara tentang kebijakan, biasanya di situ adalah terkait dengan sekelompok orang ya. Jadi ada banyak orang. Kemudian ada keputusan ya, tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program yang sudah ada. Keputusan di sini maksudnya adalah keputusan program mana yang akan dipakai ya untuk mencapai rencana itu. Kemudian ada dampak. Nah, kita juga harus memikirkan ketika saya mengambil keputusan ini, saya mengambil kebijakan ini, maka dampak untuk saya apa, dampak untuk organisasi saya apa ya. Tinggal saudara memposisikan itu sebagai sebuah individu atau sebagai sebuah organisasi. Sebagai sebuah individu, saudara berpikir misalnya dampak ketika saya kuliah daring terus itu kira-kira apa ya untuk saya. Dampak ketika saudara datang luring itu apa ya untuk saya. Itu pasti ada dampaknya yang bisa diprediksi, ya, dianalisis. Nah, kemampuan berpikir tingkat mahasiswa itu harus bisa menganalisis ya, meraba-raba kira-kira apa yang akan terjadi. Pengaruh yang timbul dari suatu program di masyarakat. Ya, tentunya misalnya kemarin perkuliahan full daring selama hampir 2 tahun itu pasti memiliki dampak. Ya, sekarang sudah PW, sudah nyaman, pengennya itu nggak luring gitu. Karena kemarin itu banyak juga yang seperti itu. Saya absenin satu-satu. Kenapa nggak bisa datang ke kampus? Pas sebenarnya saya pengen ngisi form keberatan, tapi form keberatannya sudah ditutup, gitu, sudah lewat. Ya. Karena kami juga paham ya bahwa setelah 2 tahun itu kayaknya sudah nyaman gitu untuk pembelajaran dari dulu. Mungkin tahun-tahun pertama merasa nggak nyaman, kayaknya kampus. Tapi itu 2 tahun itu kayaknya sudah PW untuk bergerak lagi kayaknya agak berat gitu. Nah itu dampak ya teman-teman. Kemudian ada yang ingin ditanyakan atau saya lanjut dulu? Lanjut dulu ya. Nah, kemudian ini keterampilan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sebuah keputusan. Karena memang ini sebuah hal yang susah ya teman-teman. Karena mengambil keputusan itu bukan hal yang enak. Siap-siap pokoknya kalau keputusannya tidak baik ya mesti dikritik orang, salah orang. Makanya sebagian dari kita itu
tidak mau menjadi pemimpin gitu ya. Siapa yang jadi komtinging? Nggak ada yang mau. Siapa yang mau jadi ketua hima? Belum ada. Apa sih alasannya? Ya, karena tugas seorang pemimpin pasti satu, dia harus bisa mengambil keputusan. Nah, ketika keputusan itu tidak menyenangkan orang lain, ya siap-siap kita tidak disukai oleh orang lain. Padahal tidak mungkin satu keputusan akan menyenangkan semua pihak, pasti tidak. Maka dikuatkan dulu ya mentalnya ketika akan menjadi seorang pemimpin. Nah, keterampilan apa saja yang dibutuhkan ketika kita akan mengambil sebuah keputusan. Di situ ada keterampilan kognitif, ya, keterampilan dalam mengidentifikasi masalah. Ya, kira-kira masalah apa saja yang akan dihadapi, masalah apa saja yang diambil. Karena mungkin besok ketika membuat skripsi akan kerasa sekali. Akan membuat judul itu pasti harus cari masalah dulu, ya. Jadi kita memulai sebuah karya ilmiah itu tidak berangkat dari judul, itu tidak, tapi berangkat dari masalah. Saudara pernah magang misalnya. Nah, waktu magang itu mengalami masalah apa sih? Atau kalau bukan saudara yang mengalami, guru. Guru itu mengalami masalah apa sih dalam pembelajaran? Atau peserta didik, dia mengalami masalah apa sih dalam pembelajaran? Misalnya guru kok mengajarnya seperti itu terus, nggak pernah pakai media, tiap hari mewarnai, tiap hari menebalkan, itu jadi masalah. Kemudian diangkatlah sebuah judul. Nah, harus pandai mengidentifikasi masalah. Dan setelah mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi berbagai alternatif solusinya. Misalnya, tadi kok ada guru yang setiap hari ngajarnya tidak pernah memakai media yang bagus, misalnya. Maka saudara memikirkan solusinya apa? Oh, berarti harus dibuatkan media yang menarik. Maka saudara menciptakan judul, membuat judul, misalnya peningkatan keterampilan profesional guru PAUD melalui media berbasis Luspart untuk meningkatkan hasil belajar secara didik. Nah, itu kan di situ jadi sebuah judul. Jadi berangkat dari masalah dulu, tidak dari judul dulu. Judul itu muncul ketika sudah ada masalah. Ya, kemudian keterampilan memutuskan dengan cepat dan tepat, keterampilan analisis, antisipatif, dan keterampilan berpikir kreatif, terutama dalam mengidentifikasi berbagai alternatif solusi. Kan banyak sekali itu. Solusi-solusi. Nah, mana yang kira-kira paling bagus, paling tepat untuk guru. Itu keterampilan kognitif. Ya, ini harus dilatih ya. Jadi kita pandai-pandai membaca situasi ya. Jadi kadang saya juga heran ya sama misalnya pelawak-pelawak gitu. Mereka secara spontan itu bisa membuat lawakan yang bagus. Itu ternyata ketika di riset, diteliti, dia juga pandai menganalisis. Ya, ketika dia berjalan, naik bis, sambil memikirkan apa yang kira-kira menjadi bahan, gitu ya, seterusnya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan mengolah data. Nah, keterampilan mengolah data di sini adalah keterampilan seorang individu itu mengambil sebuah data. Ya, mungkin kaitannya di sini dengan sistem informasi, tapi tidak harus sistem informasi yang mengambil sebuah data dan keterampilan seleksi dan utilisasi data untuk mendukung pembuatan keputusan. Ya, jadi misalnya jurusan nih akan memutuskan kuliah hibridnya bagaimana, mau dilanjutkan atau mau dihentikan dulu. Tentunya kan harus ada data dulu. Seminggu ini bagaimana pelaksanaannya? Mahasiswa dan dosen ada gejala-gejala yang kira-kira mengarah ke sakit atau tidak. Itu harus pandai dan ya, diambil datanya. Ditanya satu-satu dosennya atau disampling mahasiswanya. Oh ternyata tidak ada, mas. Putusannya ya lanjut. Oh ternyata ada beberapa kasus ya, jadi soal dihentikan. Itu ya. Jadi itu keterampilan mengambil dan mengolah data. Sama lah saudara besok ketika membuat uji juga ketemu dengan namanya olah data. Nah, kemudian keterampilan komunikasi. Keterampilan menjelaskan dengan tepat dan menarik tentang keputusan yang diambil kepada masyarakat.
Nah, ya, jadi komunikasinya bagus ya. Misalnya ini pekerjaan-pekerjaan ini biasanya sering dihandle oleh para juru bicara, misalnya kalau tingkat pemerintahan, atau kalau di tingkat lembaga itu berarti disampaikan oleh Humas Hubungan Masyarakat. Ya, mungkin keputusan itu diambil oleh pimpinan, tetapi disampaikan oleh Humas. Kemudian keterampilan mempengaruhi. Nah, karena begitu banyaknya keputusan yang tidak bisa memuaskan semua pihak, maka diharapkan ya para pengambil keputusan itu bisa mempengaruhi masyarakat agar setuju dengan keputusan yang diambil itu. Ya, jadi kemukakan alasan-alasannya dulu. Misalnya ingin mengambil keputusan di jurusan, misalnya ingin mengambil keputusan kuliah hibrid tetap dilaksanakan, maka harus dipengaruhi dulu masyarakatnya. Kalau teman-teman yang daring harus dipengaruhi dulu. Oh, ternyata di kuliah secara luring itu sangat menyenangkan. Oh, fasilitasnya sangat menarik. Oh, bisa bertemu dengan teman-teman yang seperti ini. Dipengaruhi yang bagus-bagus dulu, baru maka keputusan dari jurusan TK PAUD terkait dengan pembelajaran perkuliahan, maka perkuliahan hibrid ditingkatkan, dilanjutkan. Misalnya seperti itu. Itu mempengaruhi ya. Kemudian keterampilan manajerial, nah ini biasanya berkaitan dengan pemimpin ya, keterampilan implementasi keputusan, merumuskan keputusan, hubungan manusia, keterampilan konseptual, dan seterusnya. Manajerial itu berarti seorang pemimpin, ya. Dia itu mampu mengkoordinasikan bawahannya atau tidak. Setidaknya ketika ada keputusan yang akan disampaikan kepada masyarakat, maka orang-orang internal itu harus satu suara dulu. Ini sering sekali terjadi di lembaga pendidikan ya, teman-teman. Pengalaman dari para guru, hasil rapat, ya baru saja rapat selesai, sudah ada yang share ke orang tua. Itu sebenarnya tidak bagus hal seperti itu, karena bisa jadi hasil rapat itu masih digodok lagi. Makanya ketika kita menyampaikan ke masyarakat, harus dipastikan internal sudah satu suara dulu. Ya. Misalnya kalau internal belum satu suara, ya nanti kalau informasinya itu sudah sampai ke masyarakat, nanti misalnya yang menyampaikan si A, ya kemudian itu informasinya menyebar, ada orang yang tanya ke si B, ya, orang orang internal itu jawabannya bisa berbeda-beda, akhirnya membingungkan. Nah, misalnya koordinasi, misal tingkat pemerintahan dulu ya, antara presiden sama menterinya itu oh beda-beda, itu kan aneh. Ya, presiden mengatakan A, menteri mengatakan B, masyarakat bagaimana? Ya kita mau ikut yang mana? Kan susah. Harusnya itu di manajerial dulu, satu suara dulu antara presiden dengan menteri, sudah satu suara, baru informasi itu diberikan ke masyarakat. Nah, ketika masyarakat menerima, mengkonfirmasi, maka tidak ada yang keliru. Misal dua-duanya harus tampil di media antara si misal presiden dan menteri, ya sama apa yang dikatakan. Asalnya dulu presidennya mengatakan ini, sekarang menterinya mengatakan ini, sudah beda. Itu kan kasihan masyarakat gitu ya. Nah itu terkait dengan manajerial. Baik ya, saya lanjut. Nah kebijakan pada lembaga, karena ini biasanya kalau kebijakan itu berkaitan dengan lembaga, pembuatan keputusan di lembaga dapat berupa kebijakan sekolah atau program tahunan. Nah, karena kita lingkupnya adalah PAUD, maka kebijakan apa sih yang sering diambil? Ya, jadi kalau di sekolah itu ya kebijakan sekolah, ya, atau program tahunan. Kita dalam satu tahun itu mau melaksanakan apa saja. Misalnya mau melaksanakan open house, mau melaksanakan studi banding, mau melaksanakan pelatihan untuk guru. Itu adalah bagian dari kebijakan yang harus diambil oleh lembaga, atau mau melaksanakan revisi kurikulum, atau mau mengembangkan sekolah ramah anak, itu di tingkat satuan pendidikan ya. Kemudian pembuatan kebijakan sangat bergantung pada manajerial dan komponen anggota di dalamnya. Ya, jelas tadi menyinggung yang pertama tadi bahwa kepemimpinan manajerial ya, jadi
mengakomodir orang itu sangat penting ya, dan anggotanya. Nah, lantas bagaimana desain pengambilan kebijakan? Ini ada 3 ya, desain pengambilan keputusan kebijakan ya. Ada authoritative decision making, ya, ada masalah, ada keputusan, kemudian untuk anggota dilaksanakan ya. Jadi hanya satu alur saja. Ada masalah, bagaimana nih keputusannya? Keputusannya untuk anggota. Misalnya ada kasus di, kadang-kadang kita berbicara tentang satuan pendidikan ya, Lab School UNES di Sampangan. Ada masalah nih, ada salah seorang guru positif misalnya. Maka langsung diputuskan saat itu, oh ya sudah, langsung lockdown 3 hari. Tanpa banyak berkonsultasi ya. Karena keputusan ini diambil oleh pimpinan langsung. Nah, pimpinannya tegas, kuat ya, di sini. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada share decision making. Ya. Di situ keputusan diambil atas pertimbangan dari manajer ya, atau pimpinan dan wakil-wakil anggota. Misalnya di sekolah itu kan ada kepala sekolah dan ada si, ya, saudara kan sudah belajar manajemen sekolah. Ada si kurikulum, si humas, si sapras, satu lagi apa? Kurikulum, humas, sapras, keuangan ya. Nah, itu. Nah, itu wakil-wakilnya diajak berbicara sama kepala sekolahnya. Kemudian keputusannya bagaimana? Oh, berarti harus lockdown yang dilaksanakan oleh anggota. Nah, misalnya anggota kok ada yang nggak setuju, maka anggota itu menyampaikan kepada wakilnya. Jadi anggota atau bawahannya, gurunya itu memiliki suara. Beda dengan yang model pertama, otoritatif. Otoritatif itu anggota ya sudah hanya melaksanakan saja, dia nggak punya suara. Karena nggak ada jalur untuk komunikasi ke atas. Ya. Bagi kita orang yang pasrah dengan kebijakan, senang-senang aja dengan kebijakan ini. Tapi bagi orang yang vokal, yang kreatif, dan dengan model ini nggak suka. Yang model pertama ini nggak suka. Kenapa? Karena anggota, guru, bawahan gitulah ya, itu nggak memiliki suara di sini. Tapi kalau yang model share decision making itu, dia memiliki suara di sini. Anggota ketika pengen mengusulkan sesuatu, ya boleh, tapi disampaikannya kepada wakil anggotanya, ya. Tidak langsung ke manajernya, ya, tidak langsung kepada pimpinannya, tidak. Itu model pengambilan keputusan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini model pengambilan keputusan yang sangat merakyat. Ya. Mengapa? Karena antara pimpinan dan anggota, katakanlah di sini kita berbicara konteks sekolah ya, antara kepala sekolah dengan guru memutuskan bersama-sama. Oh, ada kasus nih, maka tidak diambil oleh pemimpin sendiri, tidak diwakilkan oleh wakil sisnya, tapi langsung rapat besar misalnya. Ini ada kasus nih, maka kita semua guru kumpul. Misalnya nanti jam 1 setelah selesai pembelajaran, semua guru ikut rapat untuk mengambil keputusan. Maka antara kepala sekolah dan semua guru membahas kasus tersebut, keputusannya mau bagaimana. Ya, ini kan permasalahan ya, diterima oleh pimpinan. Oh, ada masalah masuk nih. Oh, misalnya ada banyak anak yang merasakan sakit misalnya. Nah, kepala sekolah mengumpulkan semua guru mengambil keputusan bersama-sama. Ya, jadi ini tingkatannya mulai dari yang kiri ke kanan, ini adalah mulai dari yang otoriter sampai yang humanis. Otoriter itu berarti ya ketok palu oleh pimpinannya sendiri. Nah, kalau yang kedua itu 50-50 ya, 50-50, artinya
Ya ada pimpinan, ada wakil. Tapi anggota masih punya suara cuma melalui wakil. Nah kalau yang ketiga itu sangat humanis. Ya, jadi semua dianggap sama. Ya. Bagi kita yang tidak mau menanggung resiko besar, lebih suka yang nomor 3. Mengapa? Karena ketika ada orang protes, ini kan kita ambil keputusan bersama-sama. Ya, mufakat. Ya. Tapi bagi yang resiko besar, ya nomor 1. Kenapa? Karena hanya diambil oleh pemimpin saja. Pemimpin seperti ini biasanya pemimpin yang sangat pemberani gitu ya. Korea Utara misalnya, Kim Jong Un gitu. Ada murid nonton film luar negeri. Anak SMA nonton film luar negeri, ya itu langsung dihukum. Beruntung ya kita hidup di Indonesia ya. Kita hidup di Korea Utara, yang bisa bergerak saudara. Yang bisa nonton Korea. Nah, karena sana memang nggak boleh nonton film luar negeri. Ya, nonton film itu ya harus nonton filmnya mereka sendiri. Dan ketika ayahnya Kim Jong Un meninggal, maka selama 7 hari semua warga wajib bersedih. Jangan ada yang ketawa. Kalau ada yang ketawa, takut. Saudara bisa lihat videonya di YouTube. Mereka ketika arak-arakan ayahnya Kim Jong Un itu meninggal, mereka wajib menangis dan meratapi kepergian dari ayahnya. Dia nangisnya entah pura-pura atau enggak, tapi wajib bersedih. Makanya histeris sekali mereka menangisnya. Nah, Kim Jong Un itu 3 bersaudara ya. Kim Jong Un itu anak yang terakhir. Nah, yang terakhir sebenarnya yang mau dijadikan presiden itu yang anak pertama, tetapi melihat perkembangan dari si kecil, Kim Jong Un itu paling tegas, paling kejam. Maka itu yang diangkat jadi presiden oleh ayahnya. Nah, jadilah Kim Jong Un yang sekarang. Itu ya itu salah satu model, yaitu secara pengambilan keputusan itu sangat kuat, ya, sangat sangat besar itu ya. Tidak perlu pertimbangan dari orang lain. Itu namanya diktator, otoriter. Jadi kekuasaannya itu bisa benar-benar sangat kuat ya, sangat besar. Jadi nggak ada berani bawahan yang berani sama pimpinan yang model seperti itu. Ya begitu ya teman-teman. Kemudian ini sebenarnya kalau ini lebih masuk kepada kurikulum 2022 ya. Tapi saya rasa ini sudah ada di materi yang saya share ya di Elena di ini ya materi kurikulum 2022. Di situ ada dua kebijakan. Ini ya teman-teman saudara bisa pelajari sendiri lah ya. Ini kan materi kebijakan nih. Nah, ini kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran. Sedangkan dipelajari, dibaca, kemudian di sini juga ada kebijakan. Nah, kebijakan kurikulum untuk memulihkan pembelajaran setelah pandemi. Jadi kalau saudara ditanya bagaimana kebijakan kurikulum 2022, jawabannya di sini. Jangan dipelajari sendiri. Ini saya rasa informasinya itu sangat lengkap ya, tinggal saudara mau atau tidak mempelajarinya. Ya, tapi saya rasa tugas kemarin sudah mewakili lah ya untuk saudara membaca ini. Sebenarnya bisa saja saya kasih tugas, tapi saya tiap minggu mau dikasih tugas ya. Atau mau dikasih tugas tiap minggu. Hah? Istirahat dulu ya minggu ini ya. Ya, minggu depan baru saya kasih tugas lagi. Ya. Sebenarnya kalau mau dikasih tugas itu yang full Elena gitu ya. Tapi kalau kita ada pertemuan ya tidak perlu. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman materi kita hari ini. Setidaknya kita sudah menjalankan perkuliahan hibrid. Teman-teman yang daring masih on atau ada yang ditanyakan? Yang daring maupun luring silahkan. Ya silahkan Mbak. Terusnya Pak Ali. Disambi boleh. Atau mau hibrid juga Pak Ali, ya kan? Silahkan bisa gabung dulu. Pak Ali nggak apa-apa. Yang lain ada yang tanyakan lagi?
Tolong dong yang rombel jam 5 yang hadir berapa yang luring ini? 17. Kalau yang jam 3 yang hadir berapa? 1. Yang 2 kemana? Tadi katanya 3 orang. 3. Baik teman-teman, divalidasi ya. Ya mungkin cukup dari saya, teman-teman. Kita cukupkan untuk kuliah hari ini. Terima kasih saudara yang sudah hadir secara luring maupun daring. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berubah menjadi endemi, ya, berakhir. Kemudian teman-teman yang daring semoga bisa bergabung ke kelas, ya, ke UNES untuk mengikuti perkuliahan. Saya cukupkan untuk hari ini. Kita ketemu lagi di mata kuliah pengembangan kurikulum insya Allah minggu depan. Kalau kita ketemu kuliah di mata kuliah yang lain ya besok ya mungkin ya. Ya, semoga tidak bosan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.